Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatana Haryana dari Prodi Psikologi Islam semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai psikopatologi sosial dengan tema pengangguran. Sebelum masuk ke materi lebih dalam, perlu kita ketahui apa sih pengangguran itu? Nah, menurut Sadono Sukirno, pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang ingin bekerja namun tidak mendapatkan atau memperoleh pekerjaan. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, pengangguran merupakan penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tapi belum mulai bekerja. Jenis-jenis pengangguran. Sadono Sukirno mengklasifikasikan pengangguran berdasarkan cirinya menjadi 4 kelompok. Yang pertama, ada pengangguran terbuka. Nah, pengangguran jenis ini adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak memiliki pekerjaan. Kemudian pengangguran tersembunyi. Pengangguran ini adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. Lalu ada setengah menganggur. Pengangguran ini adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan. Lalu yang terakhir ada pengangguran musiman. Nah, pengangguran ini adalah tenaga kerja yang tidak bekerja karena terikat pada musim tertentu. Adapun jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, ada pengangguran normal. Para pengangguran ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh kerja, tetapi karena sedang mencari kerja lain yang lebih baik. Yang kedua, ada pengangguran struktural. Hal ini disebabkan oleh wujudnya barang baru yang lebih baik dan kemajuan teknologi, sehingga sebagian pekerja diberhentikan. Yang ketiga, ada pengangguran siklikal. Pengangguran ini disebabkan karena terjadinya penurunan permintaan agregat yang mungkin disebabkan oleh penurunan harga komoditas, sehingga perusahaan akan mengurangi pekerja. Hal ini akan dapat menyebabkan terjadinya pengangguran. Nah, yang terakhir, ada pengangguran teknologi. Pengangguran ini ditimbulkan oleh adanya pergantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia. Faktor penyebab pengangguran. Yang pertama, banyaknya jumlah sumber daya manusia yang tidak memiliki keterampilan. Yang kedua, sedikitnya lapangan pekerjaan yang menampung para pencari kerja. Yang ketiga, kurangnya informasi di mana pencari kerja tidak memiliki akses untuk mencari tahu informasi tentang perusahaan yang memiliki kekurangan tenaga kerja. Yang keempat, kurang meratanya lapangan pekerjaan. Yang kelima, masih belum maksimalnya upaya pemerintah dalam memberikan pelatihan untuk meningkatkan soft skill. Yang keenam, budaya malas yang masih menjangkit para pencari kerja yang membuat para pencari kerja mudah menyerah dalam mencari peluang kerja. Dengan adanya pengangguran tersebut, tentunya memiliki dampak dari berbagai sisi. Nah, dampak pengangguran terhadap bidang sosial adalah terjadinya kekacauan sosial seperti munculnya penyakit-penyakit sosial atau patologi sosial dengan bertambahnya jumlah anak jalanan, pengemis, pengamen, tindak kriminal, dan lain-lain, sehingga terkadang perilakunya meresahkan warga, sebab kelompok seperti itu tidak segan-segan melakukan tindakan kriminal dan mengancam para korban atau bisa melukai atau membunuh apabila tidak diberikan uang. Lalu, dampak pengangguran dari sisi agama, yaitu dapat membahayakan akidah dan akhlak seseorang karena keadaannya yang serba kekurangan dapat menggodanya untuk melakukan kemaksiatan seperti mencuri, menjual narkoba, tindakan penipuan, dan lain-lainnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup keluarganya. Selain dilihat dari sisi sosial dan agama, adapun dampak pengangguran terhadap kesehatan mental, yaitu dapat mengakibatkan munculnya efek negatif pada kondisi fisik dan psikologis individu,
termasuk di dalamnya gangguan psikiatrik, munculnya stres dan depresi. Stres yang terjadi pada individu yang menganggur tidak hanya dikarenakan tidak adanya pendapatan yang menyebabkan kesulitan dalam hal finansial, tetapi juga akibat dari konsep diri pengangguran. Individu yang bekerja akan memperoleh identitas mereka dari pekerjaan tersebut, sedangkan pengangguran, mereka merasa kehilangan bagian diri dan harga diri mereka. Setelah pemateri menjelaskan tentang pengangguran tersebut, adapun cara mengatasi pengangguran. Yang pertama, memperluas kesempatan kerja. Yang kedua, menurunkan jumlah angkatan kerja. Yang ketiga, meningkatkan kualitas kerja dari tenaga kerja yang ada, sehingga mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan keadaan. Kemudian, pemerintah bisa secara langsung memberikan pemahaman secara individu, terutama melalui sistem pendidikan, tentang wajibnya bekerja dan kedudukan orang-orang yang bekerja di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, meningkatkan dan mendatangkan investasi yang halal untuk dikembangkan sektor real, baik di bidang pertanian dan kehutanan, kelautan, dan tambang, maupun meningkatkan volume perdagangan. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai tema pengangguran. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat teman-teman pahami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.